Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Pertiwi dengan NIM 2006241. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi mengajar untuk anak kelas 5 SD mengenai organ gerak manusia dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Amelia Dwi Pertiwi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai organ gerak manusia dan hewan. Yuk kita mulai. Nah adik-adik, sebagai makhluk hidup tentunya hewan dan manusia memiliki organ gerak yang membantunya dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak dapat bergerak untuk merubah posisi atau berpindah tempat dari satu tempat lain ke tempat lainnya. Organ gerak pada manusia dan hewan biasanya digunakan untuk berlari, berjalan, memanjat, menggenggam, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik semua, apakah adik-adik tahu apa saja organ gerak pada hewan? Tentunya sangat banyak sekali ya adik-adik. Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa contohnya ya. Yang pertama, ada ikan yang bergerak menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air. Kemudian yang kedua, ada burung yang bergerak menggunakan kaki dan sayapnya yang digunakan untuk terbang di udara. Kemudian yang ketiga, ada katak atau kodok yang bergerak menggunakan otot di kakinya untuk melompat. Sedangkan hewan reptil seperti ular menggunakan otot-otot yang terdapat di perutnya untuk membantunya melata dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, adik-adik, ternyata terdapat persamaan organ gerak antara hewan dan manusia loh, yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada alat gerak pasif yang berupa tulang, dan yang kedua, ada alat gerak aktif yang berupa otot. Tolong diingat ya adik-adik, yang pertama ada alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua, ada alat gerak aktif berupa otot. Nah, adik-adik, tulang dan otot itu saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendilah yang membentuk sistem gerak. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai tulang, otot, dan sendi ya. Yang pertama, ada alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, adik-adik, kenapa sih ada juga yang dinamakan alat gerak aktif? Hal ini dikarenakan tulang yang merupakan alat gerak pasif itu membutuhkan alat gerak aktif yang berupa otot untuk membantunya bergerak. Nah, apa saja sih fungsi tulang itu? Fungsi utama tulang adalah yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam seperti tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, dan tulang tengkorak yang melindungi otak. Kemudian yang ketiga, tempat penempelnya alat gerak aktif berupa otot sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, ada pada jenis tulang tertentu, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah. Adik-adik, yang kedua ada otot yang merupakan alat gerak aktif. Kira-kira kenapa ya otot dapat membantu tulang untuk dapat bergerak? Hal ini dikarenakan otot mempunyai suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Karena hal inilah, otot yang menempel pada tulang itu dapat membantu tulang untuk dapat bergerak. Nah, adik-adik, yang terakhir ada sendi. Seperti yang sudah kakak bilang tadi, selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh akan dapat digerakkan. Adik-adik, macam-macam sendi yang ada di tubuh manusia itu ada 3 macam ya. Yang pertama, ada sendi sinertosis atau sendi mati. Yang kedua, ada sendi amfiartosis atau sendi kaku. Dan yang ketiga, ada sendi diartosis atau sendi gerak. Nah, untuk sendi gerak sendiri, yang ada di tubuh manusia itu ada 6 macam ya adik-adik. Yang pertama, ada sendi putar. Yang kedua, ada sendi geser. Yang ketiga, ada sendi pelana. Yang keempat, ada sendi engsel. Yang kelima, ada sendi gulung. Dan yang keenam, ada sendi peluru. Nah, adik-adik, cukup sampai di sini ya pembahasan kita hari ini. Kakak harap
adik-adik semua dapat memahami dan mencerna pembelajaran hari ini dengan baik ya. Terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.